dari yang sedikit harusnya bisa lebih banyak. Jadi jangan kita dari banyak malah jadi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jasni Farm. Terima kasih yang sudah klik videonya dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya biar saya semangat lagi bikin videonya. Oke, di video kali ini saya sedikit akan membahas atau sharing mengenai anak domba yang sudah lepasan sapi atau pilih indukan atau bibitan. Saksikan terus videonya, jangan kemana-mana. Nanti saya akan sedikit menjelaskan. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau mulai beternak, nah kalian tentunya pasti akan bingung ya, mau milih cempe lepasan sapi atau indukan atau bibitan ya. Jadi kalau kalian bingung, itu sebenarnya ada beberapa faktor atau beberapa resiko tersendiri sih. Kalau misalnya teman-teman pilih cempe, resikonya ada. Dan kalau teman-teman juga memilih indukan atau bibitan, itu ada resikonya juga. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai cempe atau lepasan sapi ya. Oke, mungkin dari segi harga ya, itu terjangkau lebih murah untuk cempe atau lepasan sapi. Karena teman-teman kalau misalnya memilih cempe atau lepasan sapi, itu kalau bisa di usia minimal 4 atau 5 bulan. Karena apa? Karena dengan usia 4 atau 5 bulan itu usia aman ya. Jadi nanti cempenya tidak enggak kekurangan susu induknya. Jadi full dia mendapatkan susu induknya. Kalau misalnya teman-teman di bawah 4 sampai 5 bulan, contoh misal 2 bulan atau 3 bulan, itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan si cempenya. Contohnya cempe ini stunting atau kurang susu, nanti pertumbuhannya akan terhambat. Bisa jadi cempenya nanti saat dia besar itu kerdil, jadi susah besarnya teman-teman. Jadi teman-teman juga pernah lihat kan ada beberapa domba ya, masih satu induk, yang satunya kecil, yang satunya besar, padahal usianya sama. Contohnya ada usia domba yang usianya 7 atau 8 bulan. Nah, yang satunya itu gede bobot dan segi badannya, dan yang satunya lagi itu mungkin kecil ya, kurus, kecil. Nah, itu teman-teman. Jadi si cempe yang kecil ini kekurangan susu, kalah ya sama yang satunya. Jadi bisa jadi dia stunting atau bisa jadi dia ya kurang nutrisi pada saat cempenya. Nah, tugas kita sebagai peternak pemula ya teman-teman, kita harus menanyakan kepada penjual ya teman-teman, ini sudah usia berapa cempenya. Contohnya kalau misalnya usia 3 bulan, 2 bulan, teman-teman mau ngambil dengan harga yang terjangkau, mungkin lebih murah, yaitu terserah teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi kalau misalnya saya ingin memelihara atau fattening domba untuk lepasan sapi, itu minimal kalau di saya 5 bulan sih. 5 atau 6 bulan itu udah posisi aman banget. Jadi benar-benar udah rakus makan rumputnya, dan untuk si cempenya ini udah terpenuhi si asinya. Entah itu asinya kekurangan waktu saat dia sama induknya atau apa, intinya itu udah, menurut saya udah usia maksimal yang bisa saya starter untuk fattening. Nah, mungkin kalau misalnya di usia lepas sapi itu harganya agak sedikit mahal ya. Nah, di sini dalam artian lepas sapinya itu usia 5 atau 4 bulan lah ya. Usia 4 bulan lepas sapinya, bukan yang lepas sapi 2 bulan, 3 bulan. Karena yang tadi yang sudah saya jelaskan ya, itu berdasarkan pengalaman saya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, silahkan komentar, kita saling sharing. Nah, untuk yang usia lepas sapi 4 bulanan itu biasanya cenderung lebih mahal karena udah besar ya teman-teman cempenya. Jadi itu sekitar harganya 1.400.000-an atau 1.300.000, atau juga ada yang jual 1.200.000-an kalau misalnya dia
jantan. Kalau betina paling ya 800, 900, sejuta kayak gitu ya. Tergantung jenis domba apa yang kalian ternak kayak gitu. Nah, untuk kalau misalnya harga di usia-usia 3 bulan, 2 bulan itu biasanya lebih murah kayak gitu. Ada yang jual 400, 300, 200. Itu tergantung penjualnya juga dan tergantung jenis dombanya. Nah, untuk kalian misalnya pelihara cempe dulu atau usia lepas sapi, itu juga memerlukan waktu. Jadi buat teman-teman yang ternaknya benar-benar mau ternak atau bersabar banget dengan harga terjangkau, ya nggak masalah, no problem. Itu usia cempe lepas sapi itu nggak masalah, digedein dari kecil sampai besar. Misal teman-teman beli betina misal 5, nah jantannya 1, kan itu murah ya. Nah teman-teman gedein sampai dia usia betina, biasanya kan kalau di saya betina itu 10 bulan baru bisa dikawinkan, jantannya usia 1 tahun lebih, 1 tahun 1 bulan misal bisa dikawinkan. Nah teman-teman baru bisa poloni atau sistem pacok itu tuh terserah teman-teman. Nah, nanti prosesnya setelah kawin menunggu untuk hamil ya, hamil 5 bulan terus lahir. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri, lama ya, mungkin prosesnya agak lama tapi dengan harga yang lebih murah. Dan untuk biaya perawatan, biaya pakan itu ya teman-teman bisa bayangkan sendiri ya. Nah, kalau misalnya kita pilih indukan dulu ya, indukan atau bibitan ya. Nah, itu sebenarnya lebih enak lagi teman-teman. Jadi udah siap kawin, udah siap eksekusi lah ibaratnya ya. Jadi misalnya kita beli indukan atau bibitan, misal jantannya 1, betinanya 3. Nah, itu teman-teman udah langsung bisa koloni atau sistem pacak itu udah bisa, dan tinggal nunggu 5 bulan lahir ya. Jadi jangka waktunya itu lebih pendek, tetapi di sini untuk harganya itu lebih mahal. Jadi yang kalau misalnya teman-teman beli cempe tadi 5 ya, 5 banding 1, 5 betina, satunya jantan. Nah, kalau di indukan ini mungkin bisa dapat cuma 2 ekor aja atau 3 ekor, tergantung jenis dombanya. Jadi seperti itu. Cuman untuk perawatan atau pakannya itu enggak sebesar yang cempe kayak gitu. Walaupun si cempe ini mungkin makannya enggak sebanyak yang induk, cuma kan nanti lama-lama juga banyak kayak gitu ya. Kita ngurusnya, entah itu cempe atau lepasan sapinya itu sakit, kita juga harus siap untuk menanganinya kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus paham ya untuk obat-obatan sakitnya domba itu apa aja dan obatnya itu apa aja, seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya sih kalau teman-teman punya uang lebih baik cari indukan atau bibitan dulu. Kalau bisa bibit hamil itu udah enak teman-teman. Jadi teman-teman mainnya di bibit hamil atau bibit anak, misal langsung beli 3. Nah, bibit hamil ini ya, kalau misal kita kan nggak tahu nih dia brojolnya atau beranaknya 2 atau 1, kita nggak tahu. Mungkin kalau misalnya ada rekor atau ini laktaksi 2 dombanya, itu kita bisa tahu atau bisa pertimbangkan ya. Nah, misalnya beli 3, contoh ini 2-2 semua ya, apa anaknya. Nah, dari 3 indukan atau bibit hamil ini, itu nanti bakal menghasilkan 6 cempe ya. 6 cempe. Nah, jadi teman-teman udah langsung bisa menghasilkan kayak gitu. Tinggal diurusin sampai besar, sampai bisa dijual. Nah, itu untungnya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman juga pengen bibit anak, itu lebih enak lagi ya. Bibit anak 3, misalnya yang bawa anak 2-2 itu udah langsung 6. Biasanya kan bibit anak itu dijual anaknya ya. Anaknya itu di usia 1 bulan atau 3 minggu, 2 minggu ya. Itu teman-teman tinggal pelihara beberapa bulan aja sambil belajar, misal 3 bulan, misal pelihara 4 bulan. Nah, setelah anaknya udah usia 4 atau 5 bulan, teman-teman udah bisa lepas sapi dan udah bisa langsung dijual. Jadi udah ada perputarannya.
Tapi kalau misalnya teman-teman pengen benar-benar beternak, ya udah anaknya nggak usah dijual, digedein aja sampai besar. Syukur-syukur ini ada jantan, ya kan, jantannya satu, sisanya betina kayak gitu. Atau kebalikannya, teman-teman mau mengarah di fattening atau mau di breeding kayak gitu. Jadi kesimpulannya sih kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau misalnya saya punya uang ya saya ambil yang bibit anak atau enggak bibit hamil. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar baru pertama memulai ya, dan terus mungkin ya kalau misalnya uangnya kurang ya mungkin bisa dilepas sapi atau enggak di cempe ya ngambilnya kayak gitu, tapi dengan perawatan yang lebih panjang kayak gitu sih teman-teman ya. Nah, menurut teman-teman sendiri bagaimana nih, bagus yang mana? Kalau menurut saya sih saya akan sedikit sabar untuk membeli bibitan hamil atau bibitan anak, atau misalnya indukan jantan plus bibitan untuk siap di koloni. Nah, daripada saya ngambil di cempe dulu teman-teman. Itu kalau saya pribadi ya, saya akan sedikit bersabar lagi untuk menabung kayak gitu, nabung uang saya, daripada saya ngurus cempe yang belum tahu ilmunya. Biasa kan kalau misalnya kita beternak mungkin udah tahu ya beberapa ilmunya, cuman tapi nanti ketika ada masalah, ada problem di kandang itu kita panik teman-teman ya. Jadi jaga amannya aja kayak gitu. Semuanya itu bagus, mau yang cepet dulu atau yang indukan dulu itu semuanya bagus, tergantung teman-teman punya uangnya atau niatnya bagaimana. Kalau misalnya mau sambil belajar ya ya udah nggak apa-apa, cempe aja dulu, tapi jangan banyak-banyak, misal 2 dulu kayak gitu teman-teman. Terus sambil belajar sambil besar. Nah, kalau misalnya udah bisa, baru teman-teman bisa eksekusi yang banyak. Nah, itu dari yang sedikit harusnya bisa lebih banyak. Jadi jangan kita dari banyak malah jadi sedikit. Jadi cempe ini buat media pembelajaran dulu ya, bisa buat media pembelajaran dulu. Jadi ketika si cempe atau lepasan sapi ini mati, kerugian teman-teman nggak terlalu banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini sharing-sharing aja ya, sharing-sharing atas pengalaman saya sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jasni Farm.